Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang diberikan kepada kita semuanya, baik itu nikmat kesehatan, nikmat kekuatan, nikmat kesempatan, dan yang paling utama adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Dengan nikmat Islam ini, Allah kemudian menjadikan kita sebagai umat yang terbaik. Kuntum khairu ummah, kalian adalah sebaik-baik umat. Allah memberikan kita pedoman hidup, yang mana dengan pedoman hidup itu kita berbeda dengan komunitas atau orang-orang yang lain tentunya, yang tidak menjadikan Islam sebagai akidah dan pandangan hidupnya. Salawat dan taslim senantiasa tercurah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, dan orang-orang yang senantiasa istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jemaah maghrib yang insyaallah sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan mencoba membawakan ceramah yang berjudul Membasmi Miras dan Bahaya Miras. Jadi dalam kehidupan sehari-hari kita tidak terlepas dari selalu ada dua pilihan. Ya, ada pilihan baik, ada pilihan buruk. Ada ma'ruf, ada mungkar. Ya. Semua selalu ada dalam hidup kita. Tinggal kemudian yang mana yang akan kita pilih. Apakah yang baik atau yang buruk? Yang baik dan buruk itu juga perlu distandarkan. Baik dan buruk itu harus distandarkan kepada apa? Tentunya kita umat Islam, baik dan buruk itu harus distandarkan kepada agama kita. Pilihan-pilihan hidup kita itu begitu banyak. Ya. Makanya standar kita adalah standar perbuatan kita itu apakah sesuatu itu boleh atau tidak boleh dilakukan. Bukan persoalan bermanfaat atau tidak bermanfaat. Atau mungkin standar yang lain. Misalnya orang meminum minuman keras. Mungkin ada yang menganggap bahwa meminum minuman keras ini sesuatu yang menyehatkan. Ya. Karena dari sudut pandang yang lain, dari sudut pandang kesehatan mungkin dianggap mungkin bisa menghangatkan badan kalau dalam suasana dingin seperti ini. Ya, seperti misalnya di Eropa mungkin karena di sana dingin sehingga harus mengkonsumsi yang beralkohol untuk menghangatkan badan. Ya, memang miras ini atau minuman keras ini atau khamar ini dalam bahasa fikih itu memang awalnya ini menjadi tradisi orang-orang Quraisy, orang-orang Arab.
Ya, jadi bahkan mungkin di kampung-kampung kita juga menjadi tradisi. Ya, di daerah-daerah, di sudut-sudut kampung, setiap ada acara pesta, misalnya acara pesta pernikahan, pasti diiringi dengan minum-minuman keras. Nah, begitu juga pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka larangan untuk meminum minuman keras ini diturunkan oleh Allah secara bertahap. Ya, pertama itu dikatakan bahwa khamar itu lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya. Ya, kemudian selanjutnya lagi dikatakan bahwa tidak boleh melaksanakan sholat dalam keadaan mabuk atau sudah minum khamar. Nah, sehingga lama kelamaan sahabat tidak ada yang seperti itu dan akhirnya sudah siap untuk dilakukan pengharaman secara total. Jamaah sekalian, banyak efek yang bisa terjadi di masyarakat kita dengan aktivitas meminum minuman khamar ini. Ya, kalau di Indonesia, ya, yang negaranya ini penduduk Muslim terbesar di dunia, itu menurut data, ya, peredaran miras di masyarakat masih sangat bebas. Peredaran miras bahkan menyasar berbagai kalangan termasuk para remaja. Faktanya ini data pada tahun 2014 sebagaimana dilaporkan oleh Gerakan Nasional Anti Miras atau G6, 23% remaja pernah mengkonsumsi miras. Artinya dari sekitar 60 jutaan remaja, sekitar 15 jutaan diantaranya adalah pengkonsumsi miras. Ini menurut detik.com pada tahun 2015 yang silam. Ini sekarang sudah tahun 2024 dan miras ini semakin marak terjadi. Bahkan beberapa tempat dilegalkan. Ya. Jadi sekarang ini miras dibuat lokalisasi, jadi tempat-tempat tertentu itu boleh dilakukan jual beli miras. Misalnya di tempat-tempat wisata, misalnya di Bali. Nah, di Bali karena menjadi pusat wisata, di sana bebas diperjualbelikan miras. Ya. Hal ini tidak aneh, sebabnya di beberapa kota besar miras bahkan bisa didapatkan dengan mudah. Di antaranya di toko-toko modern dan kawasan wisata. Itu belum termasuk miras ilegal yang biasa orang kenal sebagai oplosan. Bahkan di kota Yogyakarta yang dikenal sebagai kota pelajar dan pusat pendidikan Islam, masyarakatnya kini menghadapi masalah serius terkait peredaran miras yang semakin meluas, termasuk di sekitar tempat-tempat pendidikan Islam. Kondisi ini tentu membahayakan para santri dan pelajar serta mengganggu lingkungan pesantren yang menjadi tempat belajar agama dan mendidik moral. Ya, faktanya sudah ada santri yang menjadi korban penusukan dan penganiayaan. Ya, jadi ini efek dari minum-minuman keras ini luar biasa. Perbuatannya memang biasa-biasa saja, tetapi efeknya yang luar biasa. Dengan minum minuman keras akhirnya jadi mabuk. Dengan mabuk itu bisa banyak melakukan perbuatan yang tidak waras. Ya, misalnya saja kalau mabuk kemudian ugal-ugalan di jalanan bisa membuat dirinya celaka dan juga bisa membuat orang lain jadi celaka juga. Jadi bukan hanya dirinya saja yang celaka, tetapi orang yang ada di sekitarnya juga menjadi celaka. Ya, belum lagi dengan mabuk ini kemudian menghasilkan sub-sub perbuatan yang atau tindakan kriminal lainnya, misalnya bentuk perzinaan. Ya, karena tidak sadar akhirnya melakukan perzinaan.
Dari persinahan itu kemudian seiring berjalannya waktu akhirnya terjadi kecelakaan misalnya, lalu hamil diminta pertanggungjawaban. Akhirnya terjadi apa? Kasus pembunuhan. Banyak di media ada pacar dibunuh karena hamil dan tidak bertanggung jawab laki-lakinya, sehingga apa yang terjadi? Yang dilakukan adalah laki-laki ini membunuh si perempuan yang menjadi pacarnya. Iya, jadi banyak perbuatan-perbuatan yang bisa lahir atau tindakan-tindakan kriminal dari perbuatan mabuk ini atau minum khamar ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 90, "Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsum min amalis syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun." Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, sungguh minuman keras, berjudi, berkorban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji yang termasuk perbuatan setan. Karena itu jauhilah semua itu agar kalian beruntung. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun tegas bersabda, "Kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haramun." Setiap yang memabukkan adalah khamar dan setiap khamar adalah haram. Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis yang lain yang dituturkan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, bahkan ditegaskan yang artinya apa saja yang banyaknya dapat memabukkan, maka sedikitnya pun menjadi haram. Ini diriwayatkan oleh hadis riwayat Abu Daud dan At-Tirmizi. Selain itu ijma' sahabat juga, ijma' ulama kaum muslim telah menyepakati keharaman khamar atau miras. Mereka sekaligus memandang tindakan mengkonsumsi khamar sebagai salah satu dosa besar. Demikian sebagaimana dinyatakan oleh Ibnu Qudamah rahimahullah, Ibnu Qudamah di dalam kitab Al-Mughni. Jamaah maghrib yang insyaallah sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam ketentuan hukum Islam, orang yang mengkonsumsi khamar yang wajib dihukum dengan hukuman yang keras. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa saja yang mengkonsumsi khamar maka cambuklah dia. Jika dia mengulangi maka cambuklah. Jika dia mengulangi lagi untuk yang ketiga atau keempat kalinya maka bunuhlah dia. Jadi ini sangat tegas dalam Islam, dan ini yang terjadi di tengah-tengah masyarakat kita, karena ini bukannya dicambuk tetapi dilakukan pembiaran. Sepanjang tidak rese, ataupun kadang-kadang juga rese di dekat kita, sepanjang kita tidak diganggu ya kita biarkan saja. Ya. Kalau di Bali itu, di Legian, ya mereka mabuk-mabukan mau jatuh dari motor, tidak ada peduli. Ya, jadi seperti misalnya di ya tempat-tempat wisata memang rawan ini namanya khamar. Ya, karena memang di tempat wisata kita bebas mengekspresikan diri kita, jauh dari lingkungan kita, jauh dari tempat kita, dan pasti orang itu maunya happy-happy. Ya. Kita saja waktu rihla kemarin di Malino, kata Pak Amri, kita ini seperti jamaah tabligh. Ke Malino ini kita ngaji, kita ceramah. Orang pada menyanyi, kok kita hanya mengaji. Ya, tapi kan disitulah perbedaan kita ya. Itulah khosnya kita al-muhlisin ketika berwisata, ya wisata religi. Ya, jadi nauzubillah di Malino sekarang ya perlu mungkin di sana diperhatikan oleh masyarakat juga. Di sana begitu banyak masjid. Di mana-mana masjid di Malino, tetapi di pinggir, di kiri kanan juga ya banyak juga terjadi kemaksiatan. Ya.
anak-anak muda di masa-masa momen-momen tertentu ngumpul semua di sana, dan ya begitulah kalau anak muda. Padahal remaja ini kan adalah sangat menentukan seperti apa nanti masa depan bangsa ini. Dan mungkin 10 tahun, 30 tahun, 40 tahun ke depan, ya remaja inilah yang menentukan seperti apa nanti agama kita. Apakah agama kita ini masih bisa dijadikan sebagai panutan dalam kehidupan kita, atau mungkin hanya sebagai label saja di KTP-KTP kita, berlabel Islam tetapi syariahnya sudah diabaikan. Dan inilah yang terjadi memang bukan tanpa disengaja, secara masif memang, bahwa orang-orang di luar sana banyak yang tidak ingin melihat Islam itu maju, ya, termasuk ingin melihat generasinya itu hancur, ingin dihancurkan generasinya dengan cara misalnya ya membuat beberapa proyek, ya proyek misalnya moderasi beragama, ya bagaimana agama itu dibuat moderat, ya kita lahirlah misalnya paham pluralisme bahwa semua agama itu sama. Ya, kita umat Islam ini jangan terjebak dengan paham-paham seperti itu. Ya, bahwa agama itu semua sama itu memiliki konsekuensi yang besar bagi kita umat Islam. Kita umat Islam ini salatnya 5 kali sehari dalam semalam, puasanya sebulan dalam setahun. Ya, kemudian amalan-amalan lainnya mengeluarkan zakat. Ya, di samping kita mengeluarkan zakat sebagai umat Islam yang harus tunduk kepada ajaran agama kita, juga kita membayar pajak dalam konteks kita sebagai warga negara Indonesia. Jadi double gardang kita ini. Sehingga kemudian ini yang harus diseriusi. Ya, kalau di Timur Tengah itu, di sana Islam dihancurkan dengan perang fisik, perang senjata. Nah, kalau di Asia yang notabene bukan negeri perang, itu diserang dengan tadi istilah moderasi beragama. Jadi tujuannya sama, bagaimana agama itu dihancurkan, baik secara fisik maupun secara perang pemikiran. Ini yang harus perlu disadari kaum muslimin. Ya, muncullah misalnya westernisasi. Orang menganggap itu kampungan kalau tidak mengikuti gaya barat. Ya. Minuman ya tidak keren kalau tidak bermerek. Ya, kalau hanya balok sudah kampungan. Ya. Maka pakailah yang bermerek. Ya. Istilah-istilah yang lain misalnya dari barat bahwa misalnya rambut itu adalah mahkota, itu menyerang kaum muslim, kaum muslimah. Ya, perempuan-perempuan muslimah yang menggunakan jilbab menutup aurat. Ya, sehingga ini menjadi suntikan bagi remaja-remaja kita. Coba bisa kita lihat sekarang remaja-remaja kita begitu bebas. Ya, mengekspresikan peluk-pelukan di pinggir jalan, astagfirullahaladzim, nauzubillah min zalik. Ya, kadang-kadang ini miris juga ya. Kira-kira generasi kita ke depan seperti apa? Sehingga memang peran dakwah ini, amar ma'ruf nahi mungkar, harus memang terus dilaksanakan. Tentunya dengan cara yang ihsan, dengan cara yang baik. Dan bukan hanya kita masyarakat, tetapi peran negara yang paling besar. Negara ini sepertinya dalam hal mengurusi agama itu abai. Kalau mengurusi agama yang ada uangnya itu diurusi dengan baik. Misalnya haji, zakat fitrah, zakat mal, itu diurusi karena ada uangnya, umroh. Tapi kalau persoalan-persoalan ibadah ya dikembalikan ke individu masing-masing. Dan agama itu dianggap sebagai privasi yang tidak boleh diintervensi orang. Kalau ada yang tidak mau pakai jilbab, ya itu urusan gue. Itu namanya bagian daripada pemahaman liberalisme, paham kebebasan, bebas mengekspresikan sesuatu. Ya begitulah tadi dalam hal mengkonsumsi narkoba juga, itu karena lahir dari paham liberalisme tadi, bahwa kita ini bebas mengekspresikan.
Kalau kamu ibadah ya itu untuk kamu sendiri. Kalau saya begini ya biarlah nanti saya yang terima akibatnya. Tidak usah kamu urusi saya. Dulu gua ya kan begitu istilahnya sekarang. Padahal dalam beragama itu, dalam Islam ya, kita itu harus saling peduli. Karena kita kelak akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika ada tetangga kita akan ditanya, apakah kamu sudah menyampaikan amar ma'ruf di tetangga kamu, amar ma'ruf di keluarga kamu. Jangan sampai kamu asik pergi sholat ibadah, tetapi keluarga kamu, anak-anak kamu, tetangga-tetangga kamu itu tidak pernah diajak sholat. Ya, ini yang menjadi penting buat kita. Sebagaimana misalnya di Al-Quran surat Al-Asr, wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Jadi kita diminta untuk saling mengajak dalam kebenaran dan saling mengajak dalam kesabaran. Demikianlah mungkin pengantar diskusi kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan kita semua, keluarga kita, masyarakat kita terhindar dari perkara khomar ini. Karena ini adalah memang kalau kita lihat dosanya, ya mungkin kalau dikatakan di sini tadi dosa besar. Karena efeknya yang luar biasa. Ya, turunan dosanya itu luar biasa. Bisa menghasilkan dosa besar. Ya, baik demikian kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdik nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.